Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendrianus Saleh. Saya mahasiswa Undono Kupang, semester 7 jurusan Sosiologi, kelas B. Di sini saya akan mereview buku kelima mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul buku yang saya mau review itu Sains dan Teknologi dalam Masyarakat. Saya langsung saja ke pokok materi yang saya mau review, yaitu berkaitan dengan buku. Yang pertama, dalam bab ini saya akan telah membahas perdebatan kebijakan tentang jalur yang tepat untuk pengembangan bioteknologi pertanian. Saya mengambil dalam menyoroti episode ini adalah untuk menyarankan bahwa selain faktor-faktor yang dibahas sebelumnya, struktur pertanian yang didirikan secara historis, sektor budaya, dan kekuatan perusahaan yang membentuk perkembangan teknologi, dan siapa yang diuntungkan dari teknologi baru. Medan diskursif juga penting. Pemahaman yang diterima begitu saja bahwa orang-orang tentang sains, teknologi, dan pasar mempengaruhi apa yang mereka yakin sebagai teknologi tepat guna praktek dan kebijakan pembangunan, dan pemahaman budaya yang dominan pasti mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pejabat terpilih dan pegawai negeri. Dalam bab ini juga saya berusaha memberikan analisis kritik dan dari beberapa perkembangan awal bioteknologi pertanian. Tidak seperti banyak analisis tentang topik ini, saya belum menjelajahi kemungkinan efek kesehatan manusia teknologi yang muncul ini atau dampak lingkungan yang terjadi. Ini adalah topik penting, tetapi mereka menjelaskan mereka dapat sedikit liputan di tempat lain. Sebaliknya, saya fokus pada proses sosial yang menjelaskan perlintasan khusus perkembangan bioteknologi pertanian, khususnya di Amerika Serikat. Saya berpendapat bahwa untuk memahami teknologi itu telah dikembangkan untuk menangkap kemungkinan implikasi sosial yang dibutuhkan untuk memahami struktur pertanian dibangun secara historis dan organisasi kekuasaan sosial di dalamnya. Pada umumnya, jalur perkembangan yang diikuti oleh bioteknologi pertanian telah dibentuk oleh agribisnis dengan cara yang sesuai dengan pekerjaan dan perkembangan sejak setidaknya Perang Dunia Kedua. Di luar agribisnis, penerimaan manfaat dari pembangunan ini optimis cenderung menjadi produsen skala besar yang organisasi pertanian dan orientasi konsisten dan tren sejarah. Produsen kecil yang mencari misalnya untuk memproduksi pasar organik kemungkinan akan menghadapi berkelanjutan perjuangan dalam menunjukkan bahwa jalur tertentu di mana bioteknologi pertanian neologi telah berkembang entah bagaimana tidak intrinsik dengan teknologi itu sendiri. Saya telah menimbulkan tentang empiris bagi kemajuan teknologi, tapi menyajikan argumen yang menunjukkan pada konfigurasi sosial tentu kekuatan sebagaimana mendefinisikan jalan pembangunan. Saya tidak bermaksud untuk menggantikan teknologi determinisme neologis dengan jenis determinisme sosial, sebuah teknologi argumen progresif menunjukkan bahwa teknologi itu sendiri yang otomatis secara matematik mendorong perkembangan ke jalur tunggal. Saya juga tidak bermaksud mengatakan alih-alih kekuatan sosial yang tidak terelakkan mendorong pembangunan ke bawah yang telah terhindari ke jalan pintas. Lintasan perkembangan teknologi secara substansial adalah
produk penjualan sosial dan organisasi masyarakat yang ada di distribusi kekuasaan di dalamnya, meskipun melakukan terkadang menghasilkan hasil yang tidak terduga. Bahwa peserta seperti itu diperjuangkan selalu memiliki kesepakatan untuk membentuk sejarah dan manfaat sejarah wacana yang berresonansi tetapi seringkali kurang dimanfaatkan. Kadang-kadang bisa seperti di kasus BGH di hasil perubahan. Saya berpendapat bagaimanapun bahwa organisasi masyarakat yang ada dengan membentuk kekuatan relatif para aktor, dan sejauh ini mana pilihan teknologi tertentu tampak sah dan sesuai tidak meningkatkan kemungkinan ke arah tertentu pembangunan akan diikuti para pendukung komputer dan internet memberikan kita bahwa revolusi informasi teknologi akan membawa kita ke dunia baru. Sebaliknya di bab ini juga saya punya mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi mencerminkan dunia sosial di mana kita sudah hidup. Mengapa kita harus mengharapkan yang adil? Banyak kurang merata sebaran teknologi komputer dan akses internet, kapan tidak ada sumber daya yang lebih mendasar dalam masyarakat kita yang dialokasikan dengan cara itu, pendapat, kekayaan, dan akses ke pendidikan dasar, menengah, dan tersier berkualitas distribusikan dengan sangat tidak merata di Amerika Serikat saat ini. Terlebih lagi di sana adalah sedikit alasan untuk percaya bahwa menyamakan akses teknologi informasi akan menjadi solusi untuk semua penyakit masyarakat, terutama kemiskinan. Memang bagaimana macam berbentuk ketidaksetaraan yang kita hadapi sudah berlangsung lama. Jika kita tidak dapat mempengaruhi keuntungan sosial yang lahir dari mereka yang berpendidikan dan keluarga berpenghasilan tinggi, mulai dengan jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menjadikan sangat lemah rasisme yang dilembagakan, menawarkan komputer di setiap rumah dan kecepatan tinggi portal di setiap ruangan, kemungkinan besar tidak akan berbuat banyak untuk membuatkan Amerika Serikat menjadi cair yang diinginkan. Memang jika kita tidak menyiapkan hal yang tersebut dalam masalah revolusi teknologi informasi, kemungkinan akan memperkuat keuntungan yang sudah dimiliki oleh orang Amerika yang berada dalam bidang sosial ekonomi ditempatkan dengan baik. Di luar Amerika Serikat, negara-negara belahan selatan ada sedikit alasan percaya bahwa revolusi komputer yang menggantikan kemiskinan dengan surga. Pertanyaan yang lebih mendasar tentang industri, infrastruktur, percobaan, dan ekonomi seimbang harus ditangani sebelum menyebarkan komputer dan internet akan membuat banyak perbedaan. Di ruang kelas juga orang optimis progresif teknologi membayangkan hal itu, komputer dan internet akan membenahi sistem pendidikan yang luas yang diakui rusak, namun dengan cara yang memiliki sejarah lebih pendek dari ketidaksetaraan sosial ekonomi yang meluas. Penggunaan komputer yang mana teknologi dalam dunia pendidikan yang sedang diletakkan Amerika Serikat mencerminkan pendidikannya akan kendala kebijakan dan fiskal. Komputerisasi primer dan sekunder pendidikan mencerminkan peningkatan standarisasi dan formalisasi, dan dengan demikian penggunaan kreatif dari alat-alat yang sering diabaikan demi rutinitas dan duniawi dalam menghadapi kekurangan anggaran. Komputer dapat menjadi basic trends untuk siswa, dan banyak guru mengakui pelatihan mereka juga tidak sampai untuk tugas menggunakan komputer dengan cara yang inovatif dan gesit. Lebih lanjut, lebih melihat dengan cara cermat menunjukkan bahwa apa yang diajarkan dalam program mengklaim mengajar siswa untuk bekerja dengan teknologi informasi, setidaknya sebagai penting keterampilan dasar. Memungkinkan sistem pendidikan kita
Pendidikan bergerak lebih jauh ke arah mempersiapkan siswa untuk sukses dan duduk menyelesaikan pekerjaan, dan bergerak lebih lanjut ke arah mempersiapkan siswa untuk berfokus keterampilan yang penting. Akhirnya masuk soal pendidikan jarak jauh yang tingkat universitas. Baik dibayangkan bahwa bagi sebagian siswa berkembang ini akan menciptakan peluang nyata, tetapi kita tidak boleh mengambil fakta yang bahwa pendekatan ini mencerminkan tradisi yang sangat tradisional, pedagogi nasional, dan kemungkinan akan menjadi salah satu kasus di mana kesenjangan digital terbalik. Mereka berlatar belakang kurang beruntung jika mereka menerima universitas pendidikan universitas sama sekali semakin menerimanya baik di kampus atau off agak jauh dari guru. Mereka akan bekerja jumlah besar. Siswa cenderung tidak punya waktu untuk banyak interaksi satu sama lain. Sebaiknya siswa yang beruntung secara ekonomi masih memiliki kesempatan untuk menghindari lembaga di mana kelas seminar kecil adalah urutan hasil dan mengakses keterampilan dasar adalah tujuan terakhir dalam masalah teknologi informasi dalam politik kemasyarakatan kehidupan. Sebagian besar bukti tidak menunjukkan penggunaan inovatif alat ini. Orang-orang kalangan politik sebaiknya komputer, file internet digunakan untuk menjalankan bisnis yang seperti biasa. Di sini ada beberapa bukti bahwa internet dapat meningkatkan kapasitas per organisasi mereka yang berada di luar tatanan yang sudah mapan dan menyuarakan pendapat diberi hak terpilih. Tapi kita harus berhati-hati di sini. Pertama, tidak ada alasan untuk percaya bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketersaingan yang tidak terlibat secara sosial, dan kendala komitmen dituntut dengan gerakan flash state menunjukkan ke internet sebagai dasar yang baik. Gerakan sosial terintegrasi dan kuat, akhirnya organisasi dengan sumber daya yang baik akan mempertahankan keuntungan karena mereka akan mampu menciptakan lebih banyak